Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ihwabillah rahmatullah, kita lanjutkan kajian pada malam hari ini, muhasabah malam di radio kesayangan kita, Radio Ismail AM 774, bahagia bersama Al-Quran. Di sesi pertama tadi sudah kita bahas, yaitu Muharram, bulan hijrah ya. Ini banyak sekali di sana para nabi dapat ampunan dari Allah ya, dan itu sudah dikabarkan di surat At-Taubah ya, di mana di bulan haram ini kita diminta untuk tidak berperang, tidak bertengkar gitu ya. Nah, kita diminta untuk sabar ya, dan sudah tadi kita juga sampaikan juga perintah hijrah ya. Jadi untuk kita masuk perintah hijrah, karena tadi sudah dijelaskan pengertian hijrah ada 3, yaitu berpindah ya, berubah, dan keluar. Nah, kita lihat perintah. Sekarang perintah tentang hijrah. Siap, perintah tentang hijrah kita bisa lihat. Ini ada dikabarkan di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 218 ya. 218 itu diberitahu kepada kita ya, orang-orang yang beriman ya. Kita lihat ini, innallazina amanu wallazina hazaru wazahadu fisabilillah ulaika yarzuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi yang diperintahkannya ini ya, ini orang-orang yang beriman nih ya, orang-orang yang beriman. Jadi orang Islam yang beriman. Jadi ada orang Islam yang tidak beriman ya, atau orang munafik ya. Nih, tapi yang diperintahkan ini orang yang beriman. Jadi yang diperintahkan oleh Allah ini orang-orang yang beriman. Ya sudah, itu siapa dia? Orang-orang yang berhijrah. Lihat, tadi yang perintahkan orang-orang yang beriman, sudah itu orang-orang yang berhijrah. Yang ketiganya, dan berjihad di jalan Allah. Nah, jadi ada 3, orang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Mereka itu mengharapkan apa? Rahmat Allah. Jadi kita masuk surga itu atas rahmat Allah. Kita merdeka atas rahmat Allah. Ini perintah Allah ada di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 218 ya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu tadi Allah mengampuni dosa kita. Kalau kita dosa dengan Allah, Masya Allah, istighfar, tobat, selesai. Jadi kita sebagai seorang muslim, makanya wajibnya apa? Cuman menyampaikan, wa ma arsalnaka bil haq basiro wa nazir. Maka kita berbaik sangka kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini masih ada ya di kolam-kolam riba atau di lautan riba, karena banyak banget ya. Kalau yang kecil kolam deh ya. Nih, kalau ini udah banyak banget karena masih 93% ya. 93% ya. Itu karena kita baru 6,07 per April 2020. Share perbankan syariah. Nah, jadi kita, teman-teman kita, saudara kita, mungkin orang tua kita ya, mungkin ayah kita, ibu kita, atau saudara kita, kakak kita, adik kita, tetangga kita masih ada ya, dalam lumpur riba. Nah, maka kita menyampaikan. Ini bulan pengampunan ini. Ya. Ya, diampuni ya. Dosa pada Allah itu tinggal istighfar, tobat, diampuni. Nah, malam hari ini kita dengar ya, kalau bisa bersegera
untuk lakukan ini, ya. Hijrah. Bagi yang punya rekening di bank konvensional, tutup. Jangan ragu-ragu. Karena kita ingin mengharapkan rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Ya. Nah, kita teringat, ya. Satu hadis di hadis Arba'in nomor 40. Itu teringat kita, kenapa harus segera sekarang? Jangan tunggu hari esok, karena kita nggak tahu besok. Apa ini? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak saya seraya bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. Jadi di dunia ini seakan-akan orang asing, pengembara dalam perjalanan kita ini. Ya, maka tidak usah banyak-banyak bawa beban. Ya. Apa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Apabila di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah waktu sehatmu untuk persiapan saat sakitmu, dan kehidupanmu untuk kematianmu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitabnya Ar-Riqa, bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunyakan. Ya, hadis ke-40. Ini Masya Allah, kalau ini kita jelaskan luar biasa, ya. Ini artinya kita diminta untuk bersegera untuk berbuat kebaikan ini, karena kita nggak tahu satu detik ke depan kita masih hidup. Apalagi perintah hijrah ini. Tapi untuk bisa kita melakukan itu memang betul ini hidayah dari Allah. Kita hanya diminta untuk menyampaikan saja, ya, untuk menyampaikan saja. Itu di ayat 218 di surah Al-Baqarah. Kita berharap rahmat dari Allah dan pengampunan dari Allah. Perintah hijrah yang lain ada di surat An-Anfal, surat ke-8, rampasan perang, ayat 74. Ya. Itu bunyinya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina amanu wa hazaru wa jahadu fis sabilillah wallazina wan nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman, ya, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wazahadu, dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Ini untuk informasi untuk orang Ansor, ya. Dia menolong orang-orang muhajir. Muhajir itu mereka yang berani meninggalkan yang dilarang Allah. Ini orang yang beriman, ya. Ya, datang, ya. Ini orang-orang Mekah ke Madinah itu yang mengikuti Rasulullah. Jadi muhajir, ya, kepada orang-orang muhajir. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi orang Ansor itu Masya Allah, ya. Dia orang Madinah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menerima orang-orang muhajir, yang memberikan pertolongan ketika mereka berhijrah. Kenapa? Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan, setelah itu apa? Dan rejeki atau nikmat yang mulia. Ini informasi yang dikabarkan Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 74. Nih, kenapa kita harus berhijrah? Jadi nggak boleh ditunggu-tunggu untuk kita hijrah ini. Ya, iwafillah, kita nanti tinggal muhasabah aja, ya. Jangan ilmu ini untuk menghakimin orang lain. Mari kita hisab diri kita. Yuk kita lihat, apakah kita masih berhubungan dengan tempat riba, masih berhubungan dengan rentenir, ya, masih berhubungan dengan koperasi, yang berhubungan dengan bunga. Mari kita istighfar, tobat kepada Allah. Di malam hari ini juga kita bertobat. Jangan tunggu esok hari.
istighfar. Esok hari tinggal mengamalkannya. Pasang niat kita malam hari ini. Ya, jangan ragu. Ya, jangan ragu. Ya, karena inilah kesempatan kita untuk betul-betul mendapatkan keuntungan dari Allah di hijrah kita ini, ya, dalam rangka memohon ampunan dan sudah itu apa, rezeki. Itu yang kedua, ya. Tadi dapat rahmat dari Allah, ampunan, dan sekarang kita dapat ampunan dan rezeki. Di yang ketiga di surat At-Taubah. Jadi Bapak, Al-Baqarah 218, An-Anfal 74, yang ketiga di surat At-Taubah. Di surat At-Taubah ayat 20. At-Taubah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa hazaru wa jahadu fissabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajat indallah wa ulaika humul faizun. Ya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta. Ya, dengan harta, dengan benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Masya Allah, ya. Itu orang-orang yang mendapat kemenangan, ya. Jadi ada 3 posisi di sini, ya. Mereka mendapat perintah dari Allah untuk hijrah, ya. Mereka diperintahkan untuk hijrah. Itu, ya, di dalam 3 ayat Al-Quran, di surah Al-Baqarah 218, An-Anfal 74, At-Taubah 20, ada 3 posisi yang terus berulang. Ya, yang pertama itu orang beriman. Yang kedua, perintah orang beriman ini untuk hijrah. Yang ketiga, jihad. Ini perintah hijrah di tengahnya orang beriman, berhijrah, jihad. Jadi kalau kita sudah hijrah itu jihad. Jihadnya perang, ya. Tapi kalau saya bilang tadi hijrah hidayah Islam, jika rujukannya Al-Quran, hadis. Al-Quran sudah disampaikan, hadisnya contohnya Rasul yang berhijrah. Nah, jihad pada saat itu mereka berperang, membela agama Allah. Berperang. Nah, kalau kita sudah hijrah saat ini, ya teman-teman, praktisi perbankan riba atau yang belum, yang masuk ke praktisi perbankan syariah, semua sudah menggunakan label syariah, ya, itu niat hijrah. Nah, bagaimana jihadnya? Istiqomah. Jangan kembali lagi ke tempat riba. Jangan kembali lagi bermaksiat kepada Allah. Ini jihad. Perang melawan hawa nafsu. Orang kembali ke tempat riba itu kalah dengan hawa nafsunya. Ya, kalah dengan hawa nafsunya. Maka jihad di sini tidak perang lagi. Kalau zaman Rasulullah perang. Nah, saat ini apa? Perangnya melawan hawa nafsu. Karena apa? Dengan istiqomah. Ketika kita sudah di tempat syariah, di lokasi syariah, sudah ngomong kita anti riba, jangan kembali. Walaupun kita dizolimi. Kalau memang betul itu karena Allah. Kita harus sabar, kita harus tawakal. Dan ini Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Karena orang yang hijrah itu nanti dia kena penzoliman. Diminta untuk kembali lagi bermaksiat kepada Allah. Loh, kalau kita di tempat riba, kerjaan kita di situ mungkin waktu ketemu nasabah, ya, mungkin di kafe dengerin musik, ya, bertemu dengan laki-laki, perempuan bukan mahram, bersalaman. Ketika kita hijrah harus ditinggalkan. Gak bisa sama. Harus berubah karena kita telah berpindah. Kalau keluar dari maksiat tersebut, ini yang namanya jihad. Nggak sama. Artinya kalau kita masih sama, ya, itu belum hijrah. Kita cuma kerja doang, dan inilah yang menyebabkan, ya, terfitnahnya syariah.
terfitnahnya syariah. Kalau kita sudah hijrah, kita sudah menggunakan label syariah, harus rujuknya Quran. Harus rujuknya hadis. Itu pedoman kita, itu pegangan kita. Karena syariat Islam itu sudah sempurna. Sudah sempurna. Sudah ada semua contoh. Kalau kita ingin berdagang, bagaimana diminta untuk jujur, amanah. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Apa harus dengan ahlinya? Kalau enggak hancur. Ini mitigasi resiko. Sudah semua lengkap. Tapi aneh kalau kita seorang banker syariah, praktisi syariah, rujukannya bukan dari Al-Quran, pasti akan kalah. Tidak akan pernah kita terpilih. Dan yakinkan untuk kita berhijrah. Syariah ini bukan tujuan dunia. Lah. Tujuan kita harus akhirat. Jannah. Jadi kalau kita sudah hijrah, itu tujuannya harus jannah. Visi kita jannah. Itu yang namanya beruntung. Ketika kita sudah masuk ke dalam jannah, itu beruntung. Nah, dunia ini tempat kita beramal soleh, berinteraksi untuk mengajak umat meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah. Ini jihad. Karena jihad yang maksud yang narasumber sampaikan, jihad itu adalah janji istiqomah. Harus Anda dahulukan. Nah, keistiqomahan ini harusnya kita sebagai praktisi syariah. Apapun hantaman dari manapun, tetap istiqomah membela agama Allah. Jihad di atas dinul Islam. Dan ini dikabarkan dalam Al-Quran. Di surat An-Nahl, surat ke-16. Mereka yang betul hijrah karena Allah. Allah kabarkan. Ya, Allah kabarkan di ayat 41. Ayat 41. Ya. An-Nahl surat ke-16 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina hazaru fillah mim ba'di ma zulimu lanabwi annahum fid dunya hasanah. Wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Apa artinya? Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah. Jadi berhijrahnya karena Allah. Setelah mereka dizolimi. Jadi mereka yang hijrah karena Allah, itu ada yang menzolimi. Ini Allah yang kabarkan. Jadi antum, makanya banyak mereka yang hijrah itu tahu-tahu keluar. Nggak kuat ketika dizolimi. Nah, maka di sini Allah beritahu. Orang-orang yang berhijrah karena Allah, mereka dizolimi. Terus apa kalimat lanjutannya? Pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Nah, banyak di kita ya yang belum mengetahui. Sehingga kita keluar dari jihad. Nggak kuat gitu ya. Karena di ayat 42 dikasih tahu lagi apa untuk kita bisa jihad seperti ini. Allah beritahu di sini, allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa artinya? Yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini kalau betul karena Allah dia berhijrah, itu yang dizolimi. Nanti kalau di An-Nisa ayat 100, mereka yang berhijrah itu akan diberikan tempat yang luas oleh Allah. Tempat yang luas ya oleh Allah. Sudah itu dikasih pula rezeki. Masya Allah ya. Rezeki yang banyak. Maka kita sebagai seorang muslim jangan ragu-ragu ya. Kalau betul-betul kita hijrah karena Allah. Karena di surah An-Nisa ayat 100 ini tadi di An-Nahl 4142 dikasih tahu tuh yang dizolimi. Allah akan berikan kemenangan. Ya, Allah akan berikan
kemenangan, memberikan tempat yang baik, baik di dunia maupun di akhirat, dan pahala lagi, Masya Allah. Tapi kalau yang di ayat di An-Nisa ayat 100, Allah beritahu, barang siapa yang berhijrah di jalan, niscaya mereka mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Jadi kalau betul-betul kita memang merasakan luas banget nih, dan rezeki yang banyak, Masya Allah. Orang selalu berpikir rezeki itu selalu fulus, jabatan, fasilitas. Padahal rezeki menurut saya Utsaimin, ya, rahimahullah, itu rezeki itu ada dua. Tapi yang disibukkan kita rezeki badan yang sudah dijamin oleh Allah. Kita ketakutan di sini sehingga keluar dari hijrah, keluar dari jihad. Padahal yang namanya rezeki badan itu ya, harta, jabatan itu sudah dijamin Allah. Harta kita nggak pernah tertukar, ikhwafillah, nggak pernah. Jadi kalau antum sudah hijrah, istiqomah. Dan yang paling penting dalam hijrah ini, kita harus mendapatkan harta yang berbentuk agama, yaitu ilmu dan iman. Ma makna ilmu? Ilmu adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Ini yang harusnya kita pegang, ini yang harusnya kita cari, ini yang harusnya kita mampu untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa menghafal Al-Quran. Kita dekat dengan Al-Quran, semua rujukannya Al-Quran, As-Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Ini kalau hijrahnya benar, bukan rupiah, bukan rupiah. Karena biasanya yang hijrahnya bukan karena Allah, ketika dia terganggu ekonominya, terzolimin, kembali dia ke tempat riba. Silakan buka nanti di surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 11. Ini Allah beritahu juga. Ini ada di dalam buku di sini. Di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbalik ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Itu kalau dia yang pura-pura dia hijrahnya.